Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Daniel Maldini dan potensi kepindahan ke Inter Milan. Putra legenda AC Milan Daniel Maldini meninggalkan i Rossoneri musim panas lalu untuk bergabung dengan AC Monza, klub yang juga memiliki sejarah kuat terkait dengan Milan. Setelah menunjukkan performa impresif di klub barunya, Maldini kini mulai menarik perhatian dari berbagai klub, termasuk yang paling mengejutkan, Inter Milan, rival abadi AC Milan. Baru 3 bulan sejak Maldini meninggalkan Rossoneri, tetapi spekulasi tentang kemungkinan kepulangannya ke Milan atau bahkan ke klub lain sudah mulai bermunculan. Dalam konferensi pers baru-baru ini, Maldini mengungkapkan bahwa ia tidak sepenuhnya menutup pintu untuk kembali ke Milan di masa depan. Namun, laporan terbaru dari FC Internews mengungkapkan bahwa Inter Milan juga tertarik untuk memboyongnya. Langkah ini, jika terjadi, tentu akan menentang sejarah panjang perseteruan antara Milan dan Inter. Sejak meninggalkan Milan, Maldini mulai menemukan identitasnya sebagai pemain. Keputusan untuk meninggalkan Diavolo tampaknya menjadi langkah penting untuk keluar dari bayang-bayang nama besar keluarganya dan membangun karirnya sendiri. Sebagai bagian dari generasi baru, Daniel Maldini kini berusaha menunjukkan bahwa ia lebih dari sekedar nama belakang legendaris. Dengan pemanggilan ke tim nasional Italia, potensi Maldini semakin terlihat dan klub-klub besar mulai memperhatikan kemampuannya. Minat dari Inter Milan pada Daniel Maldini bisa dibilang menjadi langkah yang kontroversial, mengingat sejarah panjang perseteruan antara AC Milan dan Inter. Namun Inter melihat potensi dalam diri Maldini, terutama karena usianya yang muda dan harga yang masih terjangkau menjadikannya aset menarik bagi klub manapun. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Maldini akan menjadi bagian dari kisah yang sangat jarang terjadi dalam sejarah sepak bola Italia, yaitu pindah dari satu raksasa Milan ke rival terberatnya. Pemanggilan pertama Matteo Gabbia ke tim nasional Italia dan kenangan bersama AC Milan. Bek andalan AC Milan Matteo Gabbia mendapatkan panggilan internasional pertamanya ke tim nasional Italia pekan lalu. Dalam wawancara perdananya bersama Azzurri, Gabbia mengungkapkan kebahagiaannya dan membagikan beberapa momen spesial termasuk lagu Inisiasinya yang terinspirasi dari Milan. Bek berusia 24 tahun ini tak menyangka akan dipanggil, namun kini memiliki kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya di level internasional. Di bawah asuhan pelatih Paulo Fonseca, Gabbia telah menunjukkan performa impresif, menjadi salah satu pilar penting dalam lini pertahanan Rossoneri. Setelah menjalani musim yang penuh tantangan, Gabbia berhasil membuktikan dirinya, terutama ketika krisis cedera memaksa Milan untuk memberinya kesempatan kembali. Dari titik itulah, ia tidak hanya menjadi andalan di tim, tetapi juga berhasil mencuri hati para penggemar, terutama setelah golnya yang tak terlupakan ketika melawan Inter Milan. Tahun lalu, mungkin tidak ada tempat bagi Gabbia dalam skuad Milan, namun kini ia telah membuktikan kemampuannya. Pemanggilan ke tim nasional Italia menjadi puncak perjalanan karirnya sejauh ini, dan Gabbia siap memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Di usia yang masih muda, Gabbia kini menjadi satu-satunya pemain Milan di skuad Azzurri. Pelatih Luciano Spalletti juga memberikan pujian atas kepribadian Gabbia di lapangan, terutama kemampuannya dalam memimpin pertahanan. AC Milan kenakan sanksi pada Theo Hernandez. AC Milan dilaporkan telah menjatuhkan sanksi pada Theo Hernandez menyusul kacaunya laga kontra Fiorentina. Laga itu sendiri berlangsung kacau bagi AC Milan. Mereka mendapatkan 2 hadiah penalti, akan tetapi dua-duanya gagal berbuah gol karena bisa dibaca oleh David De Gea dengan baik. Salah satu eksekutornya adalah Theo Hernandez. Parahnya lagi, Theo merebut jatah tendangan dari titik 12 pas itu dari Christian Pulisic. Pemain asal Amerika itu memang ditunjuk sebagai eksekutor utama penalti Milan.
Tak cuma itu, bek asal Prancis tersebut kemudian diganjar kartu merah di masa injury time babak kedua. Hal tersebut rupanya juga membuat manajemen Milan kecewa. Mereka makin kesal pada pemain Prancis itu karena Theo mendapat kartu merah padahal ia merupakan kapten tim. Theo Hernandez tentu diharap bisa bersikap lebih dewasa sebagai kapten. Manajemen Milan akhirnya dilaporkan menjatuhkan sanksi bagi sang defender. Laporan ini diklaim oleh Gazzetta dello Sport. Sayangnya tidak diketahui seperti apa sanksi yang dijatuhkan manajemen Milan pada Theo. Theo Hernandez sendiri juga terancam mendapat sanksi tambahan. Ia bisa dijatuhi larangan bermain 2 kali dari Serie A karena mendapat kartu merah. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.